Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengalami identitas yang baru sebagai putri-putra kerajaan surga. Karena iman akan putramu yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami, Raja semesta alam. Melalui karya penebusannya, saat Yesus menderita sengsara, wafat dan bangkit, Kristus putramu menebus seluruh alam semesta dan seisinya dari belenggu, maut, dan kejahatan, serta dosa. Kami bersyukur atas martabat yang mulia yang Kau anugerahkan kepada kami. Semoga kami mampu menghayati jati diri sebagai putri-putra kerajaan-Mu dengan Tuhan Yesus Kristus Sang Raja semesta alam sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, 'Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Raja itu pun akan menjawab mereka, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Lalu raja itu akan berkata
Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku." Lalu mereka pun akan berkata kepadanya, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Ia akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Tradisi Gereja Katolik menempatkan hari raya ini sebagai minggu terakhir sesudah perjalanan 1 tahun menurut penanggalan liturgi. Kita mengakhiri liturgi tahun sebelumnya yang sekarang ini disebut liturgi tahun A, dan kita akan memasuki liturgi tahun yang baru pada minggu Advent pertama sesudah Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sesudah perayaan Ekaristi Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, seorang umat namanya Pak Sigit bertanya kepada saya mengenai hal ini dan meminta supaya dijelaskan apa makna Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini. Mengapa Kristus disebut Raja Semesta Alam? Sahabat peradaban kasih ekologis, mari kita renungkan apa makna Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam bagi kita. Kalau kita mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Raja Semesta Alam, kata raja di sini tidak dimaksudkan dalam konteks kekuasaan duniawi. Alih-alih, Kristus Sang Raja Semesta Alam menghayati pelayanan dalam pengorbanan melalui karya penebusan dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Maka pada tahun liturgi tertentu, pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, kita membaca salah satu kisah ketika Yesus wafat di kayu salib. Kematian Kristus inilah yang menjadi pengukuhan Yesus Kristus sebagai Raja. Kematian yang diikuti kebangkitan.
dengan wafat dan bangkit dari alam maut, Tuhan kita Yesus Kristus menaklukkan semua kekuasaan duniawi, menebus umat manusia dan seluruh makhluk ciptaan dengan darahnya yang dicurahkan pada kayu salib. Itulah inti jati diri Kristus sebagai Raja semesta alam. Kristus yang menebus segala dosa, Kristus yang memulihkan keutuhan ciptaan ini yang terpisah dari Allah karena dosa. Maka kerajaannya tidak diukur dengan tolok ukur kekuasaan duniawi, melainkan dengan kuasa ilahi dalam kerahiman yang mengampuni, yang menebus dan menyelamatkan seluruh alam semesta dan seisinya. Maka Kristus disebut Sang Raja semesta alam. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan yang diwartakan kepada kita pada tahun liturgi, penanggalan liturgi tahun A, menutup tahun A, penanggalan kita, dikutip dari Injil Matius yang menyatakan kuasa Kristus sebagai Raja semesta alam yang menjadi hakim terakhir pada akhir zaman. Sebagai pribadi-pribadi yang percaya dan mengimani Kristus sebagai Sang Raja semesta alam, kita diajak untuk memiliki, untuk mempunyai ciri dan sifat sebagai putri-putra kerajaan. Kerajaan Allah dengan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja semesta alam ditandai dengan kerahiman, penebusan, pengampunan, kemurahan hati. Maka putri-putra kerajaan dengan Kristus sebagai Sang Raja semesta alam juga ditandai dengan sifat dan karakter yang mengungkapkan dan mewujudkan kerahiman Allah dan kemurahan hati Tuhan. Indikatornya sederhana. Kasih kerahiman kemurahan hati yang kita lakukan untuk siapapun yang paling hina, itulah yang kita persembahkan bagi Kristus Sang Raja semesta alam. Memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, mengunjungi orang sakit, memberi pakaian pada yang telanjang, mengunjungi yang dipenjara, menerima orang-orang asing, yang dilakukan dengan segala kemurahan hati dan cinta kasih, merupakan karakter dasar keselamatan putri-putra kerajaan surga. Itulah sebabnya perilaku yang baik dalam kebaikan dan kemurahan hati seperti itu yang membawa kita pula boleh masuk ke dalam kerajaan surga dengan Kristus Sang Raja semesta alam. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk mampu melakukan tindakan-tindakan yang baik sekecil apapun kita lakukan dengan cinta yang besar, karena segala tindakan itu kita persembahkan kepada Kristus Sang Raja semesta alam melalui dan di dalam diri saudari-saudara kita, bahkan yang paling hina sekalipun. Semua tindakan kebaikan itu kita tujukan bagi Kristus Raja semesta alam. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya,
Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.